Oh yang terbaru ya. Penerapan strategi iCare berbasis Word Cafe untuk peningkatan aktivitas dan prestasi belajar matematika. Ya, silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya untuk Ibu Moderator. Baiklah teman-teman semua, ini langsung saja kita terbatas waktu. Untuk kesempatan yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan hasil dari penelitian yang sudah kami lakukan. Judulnya adalah penerapan strategi iCare berbasis Word Cafe untuk peningkatan aktivitas dan prestasi belajar matematika. Sebagaimana kita tahu, di sekolah kita masing-masing pasti akan mengalami beberapa kesamaan ataupun beberapa perbedaan di antara kelas-kelas yang kita ambil. Tetapi secara umum, gambaran besarnya kita itu tentu menginginkan antara harapan-harapan kita yang baik-baik dan juga kenyataan di lapangan ini menunjukkan segala sesuatunya yang mungkin bertolak belakang. Sebagaimana di sekolah kami di SMP Negeri 1 Surabaya, kami memandang yang pertama, saya mempunyai harapan bagaimana di kelas kami itu siswanya aktif, kemudian kreativitasnya juga bagus, kemudian ketika ulangan harian, ketika evaluasi dan sebagainya, kami inginkan sepenuhnya. Kondisinya terbalik dengan apa yang menjadi harapan kami. Inilah yang melatar belakangi masalah kami di kelas kami, sehingga kami ingin merumuskan masalah bagaimana penerapan dari strategi iCare kita baru dengan Word Cafe ini nanti bisa meningkatkan aktivitas siswanya. Selain itu juga bisa meningkatkan prestasinya dan juga daya serap untuk materi-materi yang kita sampaikan ke siswa. Demikian. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama tentunya ke dalam diri saya sendiri, memperbaiki kualitas pembelajaran yang saya laksanakan. Kemudian yang kedua, ini juga kita ingin dengan penerapan strategi iCare berbasis Word Cafe ini aktivitas siswa kita menjadi meningkat. Kemudian prestasinya juga meningkat. Dan yang terakhir ujung-ujungnya adalah daya serapnya ini juga tuntas. Saya kira ini, nah ini tahapan iCare e-cara itu R-nya reflection, E-nya extension. Mulai dari pendahuluan, ini kita sampaikan tujuan dan prosedur tata cara untuk Word Cafe yang dimaksud seperti apa. Kemudian yang kedua, inti kegiatan di pembelajaran itu menu yang dibuat ya, Word Cafe. Kemudian share, itu berbagi dengan kelompok yang lain dan menuntut referensi dan tindak lanjut. Nah, gabungan dari iCare dan Word Cafe inilah yang saya jadikan rujukan sebagai penelitian saya. Itu meliputi pendahuluan. Pendahuluan itu saya mengambil dari iCare-nya, introduction dan connection. Pendahuluannya itu kita isi dengan ya sebagaimana layaknya kita memberi motivasi ke anak. Dari Word Cafe ya, dengan iCare-nya mungkin Ibu Bapak bisa melihat dari tayangan video berikut ini. Saya gambarkan sedikit perjalanan dari pembelajaran yang ada di kelas. Situasi di kelas ketika anak-anak sudah mulai berkunjung dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Di sini scientific sudah bisa dirasakan. Jadi mulai mengamatinya sudah dapat dan seterusnya sampai M-nya mencipta yang ke-6 pun sudah bisa kita lalui. Ya, saya penggal sedikit. Ada beberapa kafe yang ramai pengunjung. Biasanya kalau yang ramai pengunjung itu yang materinya dipandang sama anak itu yang lebih susah. Jadi nanti dari beberapa kafe yang pengunjungnya paling ramai biasanya itu materi yang paling susah karena di sana interaksinya terjadinya di situ. Demikian. Jika ada sebuah kafe dan sebagainya yang mungkin kurang
Dan ketika kita ada sebuah kelompok yang membutuhkan bantuan bimbingan kita di situ bisa masuk memberi penguatan sedikit dari binatang, karena kita belum masuk ke yang refleksi. Ya. Sudah menerapkan strategi ICARE berbalut World Cafe ini memang kita terbawa suasana itu pembelajaran yang menyenangkan, karena anak merasa di dalam ruangan itu diberi kebebasan sepenuhnya, tidak ada tekanan. Dengan demikian anak secara enjoy bisa menikmati dari sajian-sajian kafe yang sudah dibuat dari masing-masingnya. Ya, itu sedikit gambaran. Berdata, kami mengambil hasil tes kemampuan awal dari hasil masing-masing siklus, dan yang ketiga adalah hasil observasi di lapangan menggunakan lembar Optimum-Base seperti itu. Kemudian nilainya nanti kita akan mencapai nilai rata minimum siswanya itu 75, dan daya serap tuntasnya itu adalah minimum 70% dari jumlah siswa itu sudah tuntas seperti itu. Nah, hasil dan pembahasan kita bisa melihat dari grafik aktivitas siswa. Aktivitas siswa itu kami mengendalikan menggunakan 8 indikator. Nah, dari sini rata siklusnya ada pergerakannya. Kemudian untuk diagram rata siswa ini juga mulai dari sini pembacanya. Siklus pertama ini dapat nilai kita olah, ternyata nilai ratanya 72. Kemudian di sini siklus kedua 76, hanya naik sedikit. Kemudian di akhir siklus menjadi 81. Ya. Kemudian dari surat ketuntasan ini juga pada siklus pertama baru ada 15 anak, kemudian yang tidak tuntas yang 17 yang tertuntas, kemudian 21, dan yang terakhir 25. Ini yang tuntas, ini yang tidak tuntas, dan yang ini dalam bentuk prosentasenya. Rekapitulasinya ini kalau bisa kami gambarkan seperti ini. Mohon maaf untuk yang ini tidak kelihatan ya, kalau di sini nggak ada. Baik, terima kasih. Dan secara hasil kami tampilkan seperti ini. Ini saya ambil dari rekapitulasi tadi. Kenapa di siklus 2 kami lanjutkan ke siklus 3? Karena di siklus 2 sebagaimana kita lihat di sini belum mencapai tuntasnya 75%. Ini baru menyentuh di angka 66%. Dengan demikian kita masih melanjutkan ke siklus yang ke-3. Demikian. Nah, kesimpulannya ini ternyata dengan pembelajaran yang kita lakukan menggunakan strategi ICARE berbasisnya World Cafe, ini semua indikator bisa bekerja secara signifikan. Kemudian yang kedua, aktivitas juga meningkat, rata nilai juga di atas 75, daya serapnya bisa melebihi dari 75%. Nah, saran ketika kita menggunakan pembelajaran dengan strategi ICARE berbasis World Cafe ini kita memang selaku guru tolong dibantu. Kita siapkan dengan media dan bahan ajar yang lebih baik. Bisa mengambil dari pihak ketiga, bisa juga kita mengambil atau membuat sendiri. Tidak usah ditunda-tunda, nanti Bapak akan merasakan sendiri hasilnya. Demikian dari presentasi kami. Selanjutnya kami serahkan ke terima kasih. Bu Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvina Maya Puspa, saya dari Lampung Timur. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Edi, waktu PBM pembelajaran itu materinya apa berbeda seperti tadi Bapak sampaikan bahwa ada yang di banyak artinya siswa itu banyak yang menghubungi satu kelompok, itu katanya materinya mungkin lebih kompleks apa bagaimana, terus materinya itu dalam satu pembelajaran apa berbeda gitu, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ICARE itu sendiri, saya belum pernah dengar yaitu ICARE. Pertanyaan saya itu suatu model yang murni atau yang sudah dikembangkan, karena kemarin di kelas sebelah sana itu menggunakan model topik pintar. Ternyata topik pintar itu modifikasi dari NKT gitu ya. Kalau itu nanti suatu murni, saya kan belum pernah tahu itu ya. Nanti kan saya bisa cari yang aslinya, baca-baca
ya Pak, dari meskipun itu singkat di situ, match-nya itu mungkin perlu di review lagi mungkin ya, karena itu kami pendek tadi kalimat, tapi kalau antara meskipun kalimat pendek tadi intinya kok berbeda. Kemudian tadi ada juga di situ materi yang banyak dikunjungi anak itu adalah materi yang paling susah. Apakah memang begitu? Gitu. Jadi, jadi ini apakah itu cuma prediksi atau apa? Terima kasih. Terima kasih, kami berusaha menanggapi dari yang pertama dari Ibu Elvina ya. Untuk materinya ini kami kebetulan mengambil persamaan garis ya. Persamaan garis itu kan ada 3. Yang pertama menggambar persamaan garisnya, menggunakan grafik dan sebagainya.